warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Kita melanjutkan kajian kita. Kemarin kita membahas tentang al-imanu billah. Sekarang wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapa itu malaikat? Kata Syekh Utsaimin, alamun ghaibi makhlukun. Mereka itu alam gaib yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu. Mereka hanya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Hanya beribadah. Abiduna lillahi ta'ala. Mereka hanya beribadah kepada Allah. Ya, di antara mereka ada yang bertasbih, bertahmid. Allah berfirman, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka bertasbih sepanjang siang, sepanjang malam, tak pernah ada futurnya, tidak pernah lemah. Ya, terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beriman kepada malaikat, ada beberapa perkara yang harus kita imani. Wal iman bil malaikati yatadammanu arba'ata umur. Ya, beriman kepada malaikat itu ada 4 perkara yang harus diimani, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Apa itu? Al-awwal, al-imanu biwujudihim. Itu mengimani akan adanya malaikat, bahwa malaikat memang ada, ya, secara hakiki. Wajib kita imani. Dari mana kita tahu malaikat itu ada, Pak? Dari mana kita tahu malaikat itu ada? Dari pengabaran Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena mereka itu alam gaib. Sedangkan sesuatu yang sifatnya gaib tidak mungkin kita tetapkan dengan akal. Tentunya kita tetapkan dengan apa? Dengan dalil. Allah yang Maha Tahu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan tentang malaikat. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ya. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Akan tetapi kebaikan itu hakikatnya beriman kepada Allah, malaikatnya, ya, kitab-kitabnya. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Atsani, yang kedua, al-iman bima alimna min asma'ihim. Mengimani nama-nama malaikat yang kita ketahui dari dalil. Ingat ya, kita tidak boleh menamai malaikat dengan seenak kita. Ya. Yang wajib kita yakini bahwa para malaikat itu, setiap malaikat ada namanya. Tapi kan yang diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran atau Rasulullah dalam hadisnya, ya, hanya beberapa saja. Ya, contohnya apa? Jibril ada dalilnya? Tidak ada. Mikail ada. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya, man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa yang menjadi musuh bagi Allah, malaikatnya, Jibril dan Mikail, ya, Allah mengatakan di situ Jibril dan
Mikail. Berarti ada malaikat namanya Jibril, ada malaikat namanya apa? Mikail. Ada lagi apa? Israfil. Kalau Israfil tidak ada dalam Al-Quran, adanya dalam hadis. Itu di dalam doa istiftahnya Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah SAW ya doa istiftah ketika sholat tahajud apa? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Dan sebagian ulama mengatakan Israfil itu salah satu malaikat pemikul arash. Iya. Di antaranya siapa? Munkar dan Nakir. Ini dalam riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW sabda, "Idza qubira ahadukum awil insan," apabila salah seorang dari kalian atau seorang manusia telah dikuburkan, atahu malakani azraqani wa aswadan, akan didatangi malaikat yang berwarna azraq, biru, aswadan dan hitam. Ya, yuqalu li ahadihimal munkar walil akhar an-nakir. Yang pertama disebut munkar, yang kedua disebut apa? Nakir. Iya. Di antara nama malaikat siapa lagi? Hah? Siapa lagi? Ayo. Harut dan Marut. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 102, ya. Allah berfirman, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut." Dan yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil yang bernama Harut dan Marut. Ya, Harut dan Marut. Di mana Allah turunkan Harut dan Marut itu apa? Sebagai ujian untuk Bani Israel, di mana Harut dan Marut itu mengajarkan sihir. Ya. Di mana kata Ibnu Abbas, setiap kali ada orang yang ingin belajar sihir, Harut dan Marut akan berkata kepada dia, "Innama nahnu fitnah, fala takfur." Kami ini ujian buat kamu, kamu jangan kafir. Tapi kalau ternyata dia ngeyel, tetap ingin diajarkan sihir, Harut Marut pun kemudian menunjukkan sebuah tempat, ya, dan di tempat itulah setan mengajarkan sihir. Di antara nama malaikat apa? Nah, kalau Israel, nama malaikat tidak ada dalilnya. Israel itu dalilnya dari Israiliyat, Pak. Yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu malakul maut. Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum." Katakanlah yang mewafatkan kalian itu malaikat maut. Tidak diketahui namanya. Adapun yang masyhur di kalangan masyarakat bahwa namanya Israel, itu kata Ibnu Katsir berasal dari kabar-kabar Israiliyat. Tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Raqib Atid. Raqib Atid bukan nama, itu sifat. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang manusia mengucapkan kata-kata kecuali di sisinya ada malaikat yang raqib. Raqib itu apa? Mengawasi. Atid, apa itu? Mencatat. Ya, jadi itu bukan nama, tapi itu apa? Ya, tugas. Di antara nama malaikat apa? Malik, penjaga api neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, "Wa nadaw ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun." Penduduk api neraka itu menyeru, "Hai Malik, hendaklah Rabbmu mematikan kami saja." Maka Malik berkata kepada penduduk api neraka, "Sesungguhnya kalian kekal di dalamnya." Iya. Ada lagi penjaga surga namanya Ridwan. Tapi ini pun juga kata Ibnu Katsir belum ditemukan padanya dalil. Iya. Ada lagi apa? Zabaniyah. Zabaniyah itu malaikat adab. Yang disebutkan dalam surat apa? Al-Alaq. Allah berfirman, "Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah." Silahkan ia memanggil teman-temannya, kami akan panggil malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu malaikat apa? Malaikat adab. Iya. Nah, ini yang ditunjukkan oleh dalil.
Adapun malaikat-malaikat itu jumlahnya banyak banget Pak Ibu ya. Dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalis, yang ketiga yang harus kita imani, apa itu? Al-imanu bima alimna min sifatihim. Beriman tentang sifat-sifat malaikat yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ibu dan bapak sekalian, apa sih sifat-sifat malaikat itu? Banyak ya. Di antaranya yang pertama, malaikat itu indah. Malaikat itu apa? Indah. Ya, ketika Allah menghikayatkan dalam surat Yusuf tentang Nabi Yusuf apa? Waktu itu kan Zulaikha mengundang wanita-wanita pembesar ya. Lalu setiap wanita disediakan pisau dan apel. Kemudian Zulaikha berkata kepada Nabi Yusuf, jalanlah. Disuruh Nabi Yusuf berjalan. Sementara wanita-wanita itu sambil mengiris-ngiris apa? Apel. Ketika melihat Nabi Yusuf, mereka malah mengiris-ngiris apa? Tangan sendiri. Gak kerasa. Apa kata mereka? Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia biasa, ini malaikat yang mulia. Ya. Nabi Yusuf diserupakan dalam Al-Quran itu, ini malaikat yang mulia. Berarti malaikat indah tidak? Indah. Ketika Rasulullah SAW sedang khutbah, tiba-tiba Rasulullah bersabda, akan datang dari pintu ini rajulun ala wajhi mashatu malak. Akan datang dari pintu ini seorang laki-laki yang wajahnya itu wajah seperti wajah malaikat. Saking gantengnya itu sahabat. Ternyata masuk Jarir bin Abdullah. Di mana sahabat Jarir bin Abdullah ini sahabat yang paling ganteng. Ya, sampai-sampai dijuluki oleh para ulama Yusufu hadhil ummah. Yusufnya umat Islam. Siapa itu? Jarir bin Abdullah. Ini sahabat yang paling ganteng. Ini ganteng banget, subhanallah. Nah, di situ Rasulullah mengatakan akan muncul dia dari pintu ini, kata Rasulullah apa? Seorang laki-laki yang wajahnya bagaikan malaikat. Itu akan menunjukkan bahwa malaikat itu apa? Indah, indah sekali. Iya, indah sekali malaikat itu. Tapi kalau malaikat adab, memang Allah ciptakan seram-seram. Iya, yang disebutkan dalam hadis, dalam ayat itu, ya, dalam ayat Allah berfirman apa? Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Pada api neraka itu ada malaikat-malaikat ghilad, shidad, yang keras dan kasar. Ya, wajahnya itu menyeramkan. Bahkan ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang mimpinya melihat malaikat Malik, apa kata Rasulullah? Ya, siapa laki yang wajahnya buruk itu, yang berada di pinggir sungai itu? Kata malaikat, au amar rajul al-karihul mar'a. Adapun seseorang yang wajahnya sangat buruk itu adalah malaikat Malik, penjaganya api neraka. Kenapa? Karena memang ya, mereka Allah ciptakan itu wajahnya menyeramkan, keras, karena apa? Untuk mengadab. Namun pada asalnya malaikat itu mereka indah. Ya, mereka itu indah. Apalagi sifat malaikat? Sifat malaikat badannya besar dan kuat sekali. Dan besarnya badan malaikat itu, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, berbeda-beda, Pak. Malaikat yang paling besar yang Allah ciptakan malaikat apa? Malaikat pemikul arash. Itu malaikat yang paling besar Allah ciptakan. Kenapa? Karena tugasnya memanggul makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar apa? Arash. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti apa? Cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Itu perbandingan 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah. Bukan kalau berfirman wasi'a kursiyyus samawati wal ard, kursi Allah meluasi langit dan bumi.
Bayangkan kalau ibu-ibu punya cincin, lemparin tuh ke lapangan. Kecil. Dan tidaklah kursi Allah, kata Rasulullah, Pak, dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arash, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang lagi. Jadi kursi yang sangat besar itu dibandingkan dengan arasy Allah, gak ada apa-apanya. Dan arasy Allah dipikul oleh 4 malaikat. Iya. Kata Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad, "Udhinali an uhadditsakum an hamlatil arsh." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan kepada kalian bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy. Ma baina syahmati udhunaihi ila atiqihi masirat 700 am. Yaitu jarak antara daging telinganya ini, yang ini buat tanting nih, dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Ini baru kesini sampai sini, Pak. Gimana dari ujung rambut ke ujung kaki, Masya Allah. Bukankah itu menunjukkan malaikat itu besar, Pak, besar sekali. Bayangkan. Bahkan Rasul juga menceritakan, kata Rasulullah SAW, di langit ada malaikat yang panjang betisnya saja 500 tahun perjalanan. Makanya malaikat itu besar. Malaikat yang Allah tugaskan di bumi seperti malaikat penjaga gunung, kuat-kuat, Pak. Ketika Rasulullah SAW diusir dari Taif dalam keadaan beliau berdarah-darah, kemudian didatangi oleh malaikat gunung. Kata malaikat apa? Assalamualaikum ya Muhammad. Aku adalah malaikat gunung. Allah utus aku kepadamu. In syi'ta atbaqtu alaihim akhsyabain. Kalau kamu mau, hai Muhammad, aku akan angkat 2 gunung akhsyab ini, aku akan hancurkan mereka. Bayangkan, kuat sekali malaikat itu, Pak. Tapi subhanallah, kehebatan dan kekuatan malaikat itu, dan inilah memang kasih sayang Allah. Makhluk-makhluk yang super kuat seperti itu tidak diberikan oleh Allah hawa nafsu. Makhluk-makhluk yang super kuat itu tidak diberikan oleh Allah syahwat. Mereka hanya tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau bapak-bapak kekuatannya seperti malaikat, hancur bumi kali, Pak. Dia marah, hancur. Ternyata malaikat dengan kekuatan yang dahsyat itu tidak diberikan oleh Allah keinginan untuk berbuat zalim. Kecuali dengan izin Allah dan perintah dari Allah. Seperti malaikat Zabaniyah, dia akan mengadab kalau Allah yang memerintahkan. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala semuanya itu. Apalagi sifat malaikat. Malaikat itu punya pundak, punya telinga, punya tangan. Karena kan disebutkan dalam hadis tadi tentang malaikat pemikul arasy apa? Jarak antara daging telinga. Berarti malaikat punya daging telinga dong, punya telinga sampai ke pundak. Berarti malaikat itu kayak manusia bentuk tubuhnya. Disebutkan juga di dalam ayat ketika malaikat mewafatkan orang-orang kafir yadribuna bi aidihim, mereka memukul dengan tangan-tangan mereka sambil berkata, akhriju anfusakum, keluar kamu dari tubuh kamu itu. Malaikat punya tangan, malaikat punya kaki, bahkan malaikat punya betis. Disebutkan dalam hadis tadi kan, panjangnya betisnya aja sampai 500 tahun perjalanan. Masya Allah. Di antara sifat malaikat apalagi, malaikat punya sayap. Malaikat punya apa? Punya sayap, Pak. Yang disebutkan dalam surat Fatir. Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Dalam surat Fatir ayat 1 Allah berfirman apa? Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, dan menjadikan malaikat itu sebagai utusan-utusan.
yang memiliki apa? Sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, dan Allah menambah apa yang Allah kehendaki. Berarti ada malaikat yang sayapnya 2, ada lagi malaikat sayapnya apa? 3, ada lagi malaikat sayapnya berapa? 4. Malaikat Jibril itu yang paling banyak sayapnya kali. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Ra'aitu Jibril ala khilqatih. Ketika aku Isra Mi'raj, kata Rasulullah, aku melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli. Walahu 600 janah qad saddal ufuq. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk timur dan barat. Ya. Itu malaikat Jibril mempunyai berapa sayap, Pak? 600 sayap. Dan itu tidak aneh, Pak. Malaikat Jibril itu kecepatannya terbangnya luar biasa. Ya, karena dia harus menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Di antara sifat malaikat apa lagi? Bahwa malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Lebih banyak daripada jumlah manusia dan jin. Ya. Lebih banyak daripada apa? Manusia dan jin. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika Rasulullah SAW sedang Isra Mi'raj, kata Rasulullah, aku melihat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu, Pak, sebuah rumah yang tepat berada di atas Ka'bah di langit ke-7. Di mana kata Rasulullah, ternyata Baitul Ma'mur itu setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat. Kalau sudah keluar nggak masuk-masuk lagi. Ya. Jadi setiap hari itu yang masuk malaikat yang berbeda. Bayangkan sampai hari ini sudah berapa hari coba. Luar biasa. Ketika Rasulullah mensifati api neraka, ya, pada hari kiamat api neraka itu akan diseret oleh malaikat, dan kata Rasulullah, api neraka itu ya mempunyai 70.000 penarik, dan setiap penariknya itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Masya Allah. Iya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, kata Rasulullah, atatis sama wa huqqalaha an ta'id. Langit mengerang, dan memang langit itu berhak untuk mengerang. Kenapa? Karena di langit itu tidak ada sejengkal pun kecuali di situ ada malaikat yang sedang ruku dan sujud. Subhanallah. Ya. Jadi malaikat itu banyak jumlahnya. Ya. Di antara sifat malaikat apa? Bahwa mereka tidak pernah berbuat maksiat. Mereka tidak pernah menyalahi perintah Allah. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah memaksiati apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan tugas yang Allah bebankan kepada mereka. Dan para malaikat itu, Pak, kalau mengerjakan tugas nggak pernah salah. Ya, nggak pernah salah. Nah, itulah ikhwatul Islam, sifat-sifat malaikat. Ya. Kemudian di antara sifat malaikat apa lagi? Bahwa malaikat bisa membentuk rupa menjadi manusia. Makanya kan malaikat Jibril di zaman Rasulullah membentuk rupa jadi manusia tidak? Malaikat Jibril seringnya membentuk rupa menjadi Dihyah al-Kalbi. Itu seorang sahabat yang rupawan, yang ganteng juga. Iya. Tapi di zaman sekarang kan kita nggak tahu tuh malaikat apa bukan. Kalau di zaman Rasul kan ya, Rasulullah yang memberitahu ini malaikat Jibril, ini malaikat. Kalau di zaman sekarang kita nggak tahu. Kadang kan jamaah haji itu suka yang ngelucu ya. Itu hati-hati tuh katanya yang minta-minta di Masjidil Haram tuh malaikat katanya. Masa malaikat minta-minta? Iya. Kemudian ikhwatul Islam, Ar-Rabi, yang keempat, al-iman bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala. Beriman dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada malaikat.
malaikat itu, setiap malaikat punya tugas-tugas yang berbeda. Ada malaikat yang tugasnya bertasbih siang malam, sebagaimana firman Allah tadi, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka terus bertasbih di waktu siang dan malam, tak pernah ada lelah-lelahnya. Ya. Ada lagi malaikat yang tugasnya ruku saja. Ada lagi malaikat yang tugasnya sujud terus kepada Allah. Ya. Ada lagi malaikat, kalau malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Kalau malaikat Mikail tugasnya apa? Mengurus hujan, demikian pula tumbuh-tumbuhan, rezeki manusia. Israfil apa? Meniup sangkakala. Kata Rasulullah SAW, kaifa an'am wa sahibus sur qad iltaqamas sur wa antadhara ma ta'udhina lahu bin nafakh. Bagaimana aku merasa bahagia, bagaimana aku merasa tenang, kata Rasulullah. Sementara malaikat peniup sangkakala sekarang ini, kata Rasulullah, telah meletakkan mulutnya di depan sangkakala dan sedang menunggu kapan Allah mengizinkan untuk meniup sangkakala. Kalau itu di zaman Rasulullah, di zaman sekarang udah siap-siap Pak, mau ditiup sangkakala. Iya. Kalau malaikat Munkar dan Nakir tugasnya apa? Menanyai mayat yang ada di dalam kubur. Setiap mayat yang sudah dikuburkan pasti ditanya malaikat Munkar dan Nakir. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan subhanallah, malaikat Munkar dan Nakir itu nggak ngelihat nih orang pejabat, nih presiden, bodoh amat. Semua ditanya. Ya, yang berhasil menjawab selamat, yang tidak berhasil menjawab disiksa. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Di antara tugas malaikat atau apa lagi? Ada malaikat, dan subhanallah Pak, malaikat yang ditugaskan terhadap manusia saja ada beberapa. Pertama, malaikat yang mencatat amalan baik dan buruk. Yang satu mencatat amalan baik, yang satu mencatat amalan buruk. Yang kedua, malaikat yang menjaga tubuh manusia. Sebagaimana Allah berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Milik Allah lah malaikat-malaikat yang menjaga manusia di depan dan di belakangnya. Berarti kata Ibnu Battal, setiap manusia itu ada 4 malaikat. Malaikat yang ada di kanan dan kirinya, dan malaikat yang ada di depan dan di belakangnya. Jadi setiap manusia itu diwakilkan oleh Allah 4 malaikat. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ada lagi malaikat yang tugasnya apa? Mencari majelis taklim, majelis ilmu. Kata Rasulullah, inna lillahi malaikatun sayyahin yaltamisuna majalisa dzikr. Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi mencari majelis dzikr. Yang dimaksud dengan majelis dzikir di sini, kata Anas bin Malik, yaitu majelis ilmu. Apabila mereka telah menemukannya, mereka akan berkata kepada teman-temannya, halummu ila hajatikum, kemari, ini hajat kalian. Lalu mereka pun mengelilinginya, kata Rasulullah, terus sampai ke langit dunia. Ya, makanya majelis-majelis ilmu itu dihadiri siapa? Para malaikat. Ya. Di antara tugas malaikat apa lagi, Pak? Ada lagi tugas malaikat yang tugasnya apa? Ya, menyampaikannya salam kita kepada Rasulullah. Ya. Menyampaikan salawat kita kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, wasallu yasha alayya haitsu kuntum. Salawatlah kalian kepadaku di mana saja kalian berada, karena Allah akan menyampaikan salawat kalian kepadaku. Salam juga. Bahkan kata Rasulullah, sesungguhnya di kuburanku ada seorang malaikat yang Allah berikan padanya nama-nama penduduk bumi.
Tidak ada satupun yang mengucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah, kecuali malaikat itu akan berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, fulan bin fulan mengucapkan salam kepadamu. Lalu Allah mengembalikan ruh Rasulullah kepada jasadnya, maka Rasulullah pun menjawab salamnya kita. Makanya kita banyak-banyak mengucapkan salawat dan salam. Ya. Apalagi tugas malaikat banyak sekali, Bapak sekalian. Di antara tugas malaikat ada lagi yang tugasnya malaikat-malaikat rahmat yang membawa rahmat ke rumah-rumah kaum mukminin. Ya. Makanya kan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya apa? Anjing, tidak pula apa? Gambar-gambar bernyawa. Yang dimaksud di sini kata para ulama malaikat rahmat. Malaikat rahmat yang membawa rahmat ke rumah kita. Makanya Pak, Ibu, yang kita ini harusnya berusaha ngundang malaikat ke rumah kita. Jangan ngusir. Kita ini senangnya ngusir malaikat di rumah kita. Gimana? Pajang foto, pajang gambar, kadang patung-patung kecil-kecil. Akhirnya malaikat nggak mau masuk ke rumah kita. Ya, malaikat Jibril aja nggak mau masuk ke rumah Rasulullah gara-gara dalam rumah Rasul ada apa? Ada anjing. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, ya, suatu ketika Rasulullah berjanji dengan malaikat Jibril akan datang malaikat Jibril di waktu malam. Malam itu Rasulullah menunggu aja, kok nggak datang-datang malaikat Jibril. Setelah di waktu subuh Rasulullah mau ke masjid, ternyata malaikat Jibril ada di luar, nggak mau masuk. Apa kata malaikat Jibril? Hai Muhammad, tadi malam aku datang dan tidak ada yang bisa mencegahku kecuali di rumahmu itu, hai Muhammad. Di depan pintumu ada patung dan di dalam rumahmu ada anjing. Perintahkan patung itu supaya dicopot kepalanya dan supaya anjing itu dikeluarkan dari rumahmu. Masya Allah, ya. Berapa banyak kaum muslimin yang melihara anjing, Pak? Hah? Banyak kan? Banyak. Padahal kata Rasulullah, orang yang melihara anjing itu setiap harinya pahalanya berkurang 1 qirab. Udah malaikat rahmat gak mau masuk, pahalanya berkurang terus. Mending kita banyak amalan solehnya, ini jarang beramal, minus jadi itu. Yeah. Ada lagi tugas malaikat apa lagi? Ada malaikat yang tugasnya mendoakan kaum mukminin di masjid. Yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, ya. Fa idza dakhala al-masjid, apabila seseorang telah masuk masjid, kana fi shalah man tadhara shalah, maka dia diberikan pahala salat selama ia menunggu salat. Wal malaikatu yaqulun, sementara para malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat untuknya, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Itu malaikat mendoakan buat orang yang berada di masjid menunggu sholat. Iya. Ada lagi malaikat yang tugasnya apa? Mencatat orang yang datang hari Jumat di pintu-pintu masjid. Kata Rasulullah, siapa yang pergi di saat yang pertama, maka akan dia ditulis seakan-akan berkorban dengan seekor unta. Siapa yang datang di saat yang kedua, seakan-akan ia berkorban dengan seekor sapi. Siapa yang datang di saat yang ketiga, seakan-akan ia berkorban dengan seekor apa? Kambing. Siapa yang datang di saat yang keempat, seakan-akan ia berkorban dengan apa? Ayam. Siapa yang datang di saat yang kelima, seakan-akan ia berkorban dengan telur. Apabila imam telah naik mimbar, maka malaikat menutup catatannya. Wa jalasa yastami'u dzikr, ia pun duduk mendengarkan khutbah. Bapak-bapak selama ini dapat telur apa dapat apa, Pak? Emang saat yang pertama kapan sih? Hah? Kan ada 5 saat tuh. Saat yang pertama kapan? Kata Rasulullah, inna yaumal jum'ah itna asyrata sa'ah. Hari Jumat itu ada 12 saat. Kalau dari jam 6 sampai jam 6 lagi 12 saat itu. Berarti kalau Jumatnya jam 12, mundur 5 jam. Berapa?
Jam 7. Berarti saat pertama jam 7, saat kedua jam 8, saat ketiga jam 9, saat ketiga yang keempat jam 10, saat kelima jam 11. Antum dapat apa? Antum datang jam berapa? setengah 12 Ustaz. Setengah telur itu. Kita ini terkadang datang setengah 12 aja masih melompong. Wah, kayaknya dapat punta nih saya nih. Padahal cuma telur. Iya, Allah Ustaz. Ikhwata Islam azakumullah. Ada lagi malaikat pemikul arash. Tugasnya bukan hanya sebatas memikul arash ternyata Pak. Tapi diantaranya tugasnya mendoakan orang-orang yang bertaubat. Ya. Allah berfirman dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min itu, alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim, kata Allah. Dan malaikat-malaikat pemikul arash dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arash, mereka bertasbih memuji Rabbnya dan beriman kepadanya dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Seraya mereka berucap, wahai Rabb kami, ilmu dan rahmatmu meluasi segala sesuatu, maka ampunilah dosa-dosa orang yang bertaubat di antara mereka dan selalu mengikuti jalanmu, dan pelihara mereka dari azab api neraka. Rupanya orang-orang yang beriman itu dimohonkan ampunan untuk siapa Pak? Oleh malaikat pemikul arash. Itu doanya malaikat pemikul arash. Ya. Apa? Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Ampuni orang-orang yang taubat itu ya Allah dan selalu mengikuti jalanmu. Ya. Makanya supaya kita mendapatkan doa malaikat pemikul arash, caranya bagaimana? Banyak-banyak bertaubat, selalu taubat kepada Allah. Ya, Rasulullah SAW saja setiap harinya bertaubat itu 100 kali, Pak. Ya, 100 kali. Subhanallah, ikhwata Islam azakumullah. Kemudian diantara malaikat lagi ada yang ditugaskan oleh Allah, ada apa? Kata Rasulullah, siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, Allah akan kirimkan malaikat yang tidur bersamanya di selimutnya. Siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, makanya ini keutamaan tidur dalam keadaan suci, berwudu. Ya terkadang kita kan malas, udah ngantuk nih, wudu capek, nanti aja lah. Padahal kan keutamanya besar. Kata Rasulullah, seseorang yang tidur dalam keadaan berwudu, Allah kirimkan malaikat yang akan tidur bersamanya di selimutnya. Tidaklah ia bangun di waktu malam kecuali malaikat akan berkata, Allahumma ighfirlah, ya Allah ampuni dosa orang ini, karena li'annahu bata tahira, karena ia tidur dalam keadaan suci. Bayangkan sampai demikian malaikat itu, Allah menugaskan ada malaikat yang seperti itu ya akhwal Islam azakumullah. Iya. Ada lagi malaikat yang tugasnya apa Pak? Itu yang bertugas dalam janin, dalam perut ibu. Di mana malaikat itu membentuk rupa janin dari semenjak dia nutfah, kemudian berupa alaqah terus. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, apabila janin itu telah berumur 52 hari, Allah mengutus malaikat, lalu digenggamnya alaqah, segumpal darah itu oleh malaikat. Lalu kemudian malaikat ini berkata kepada Allah, ya Rabb, ini bakalan gugur apa tidak? Malaikat ini berkata lagi, ya Rabb, ini akan laki-laki atau perempuan? Iya. Kemudian malaikat itu pun, kata Rasulullah, menggambar segumpal darah itu menjadi kepala, tangan, kaki. Makanya janin itu kalau umur 2 bulan sebetulnya
sudah mulai terbentuk gitu Pak. Dan nanti ketika umur 4 bulan 10 hari, Allah kirim lagi malaikat yang menuliskan 4 perkara. Bikat rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Di mana malaikat itu akan meniupkan roh padanya. Kemudian menulis 4 perkara, ditulis ajalnya, amalnya, ya rezekinya. Demikian pula ia akan bahagia atau sengsaranya. Itu ditulis oleh malaikat. Iya. Itu ada malaikat yang Allah ciptakan demikian, Pak. Ikhwatul Islam azakumullah. Iya. Ada lagi malaikat yang tugasnya mengaminkan orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan. Iya. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang berdoa untuk saudaranya dari kejauhan kecuali malaikat akan berkata amin walaka bimitsalih. Amin, kamu pun akan mendapatkan seperti apa yang kamu minta. Ada lagi malaikat kata Rasulullah yang tugasnya setiap pagi turun, 2 malaikat. Tidaklah setiap pagi pun kata Rasulullah kecuali ada 2 malaikat turun. Yang satu berucap apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantikan orang yang berinfak. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kebinasaan buat orang yang pelit. Tuh, ya, yang pelit itu didoain malaikat supaya apa? Hartanya binasa. Sementara orang yang berinfak didoakan oleh malaikat supaya apa? Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah. Iya. Nah, itulah Pak. Jadi tugas malaikat itu banyak. Dan subhanallah Allah menciptakan malaikat itu untuk kemaslahatan manusia juga diantaranya. Lalu apa faidah kita beriman kepada malaikat? Kata Syekh Utsaimin, wal imanu bil malaikah yuthmiru thamaratin jalilatin. Beriman kepada malaikat itu memberikan faidah yang bagus sekali. Apa itu? Al-ula, yang pertama, al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultani fa inna 'azamatal makhluqi min 'azamatil khaliq. Dengan kita mengenal malaikat, kita akan mengenal keagungan Allah, kekuatan Allah dan kebesaran Allah. Karena ya, kebesaran makhluk menunjukkan akan kebesaran penciptanya. Bayangkan Pak, malaikat pemikul arsy begitu besarnya ya. Bahkan kata Rasulullah, ada seekor ayam yang kepalanya merunduk di bawah arsy dan kakinya menembus bumi. Lalu malaikat itu ayam ini berkata, subhanaka ma'azamaka ya Rabb. Maha suci engkau ya Allah, betapa besar dirimu. Padahal ini ayam udah besar banget gitu kan. Ia merunduk kepalanya di bawah arsy. Sementara jarak arsy dengan langit ketujuh jauh. Langit ketujuh dengan bumi jauh sekali. Sementara ayam ini kata Rasulullah, ya, kepalanya merunduk di bawah arsy dan kakinya menembus bumi. Ternyata ayam ini berkata apa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma'a'adhamak, betapa besarnya dirimu. Berarti itu menunjukkan besarnya Allah. Makanya setiap kali kita sholat kita mengucapkan apa? Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Memang Allah besar sekali, luar biasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya kita merasakan nggak Pak kebesaran Allah di hati kita? Ya, kalau kita berucap takbiratul ihram Allahu Akbar dan kita berhasil merasakan kebesaran Allah di dada kita, yakin kita pasti khusyuk. Makanya kata Ibnu Qayyim ya, kunci khusyuk itu sebetulnya ada pada takbiratul ihram. Faman kana Allahu akbar fi min kulli syai. Siapa yang dia di hatinya Allah itu lebih besar dari segala sesuatu, khasya'at jawarihuhu, pasti khusyuk dia. Tapi ketika ada selain Allah yang lebih besar di dadanya, dia tidak akan bisa khusyuk. Makanya ya masalah khusyuk itu enggak perlu dikursusin, Pak.
Kenapa? Karena khusyuk itu mengikuti akidah dan rasa takut kita kepada Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita takut kepada Allah, semakin khusyuk. Tapi semakin dia tidak kenal Allah, semakin tidak takut kepada Allah, sulit buat khusyuk. Ya, sulit. Maka ini faidah beriman kepada malaikat apa? Yang pertama, beriman akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ats-tsaniyah, yang kedua, apa faidah kita beriman kepada malaikat? Syukurullah ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Bersyukur kepada Allah betapa Allah sangat memperhatikan anak Adam. Sampai-sampai Allah menciptakan malaikat untuk keperluan manusia. Hujan yang Allah turunkan, Allah tugaskan malaikat Mikail. Tumbuhan yang tumbuh di sekitar kita, ternyata Allah tugaskan para malaikat. Demikian pula ibu-ibu sekalian, badan kita pun, tubuh kita pun Allah tugaskan para malaikat. Itu bukankah menunjukkan betapa sangat perhatian Allah kepada makhluk itu? Ya. Haitsu wakkala min haula'il malaikah man yaqumu bihifdzihim wa kitabati a'malihim wa ghairi dzalika min masalihihim. Di antara malaikat ada yang memang tugasnya menjaga tubuh mereka, menulis amalan mereka, dan juga untuk kemaslahatan yang lainnya. Untuk siapa? Untuk manusia. Maka kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ats-tsalitsah, yang ketiga, apa faedah kita beriman kepada malaikat? Mahabbatul malaikah ala ma qamu bihi min ibadatillah. Itu kita berusaha mencintai para malaikat. Para malaikat mencintai orang beriman tidak, Pak? Mencintai. Maka kita pun mencintai malaikat. Kenapa? Karena mereka makhluk yang selalu beribadah kepada Allah, yang selalu taat kepada Allah, yang selalu beriman kepada Allah. Maka kita cinta kepada mereka. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah. Sekarang kita masuk ke rukun Islam, rukun iman selanjutnya. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Kutub jamak dari kitab. Yang dimaksud di sini itu kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para rasul. Iya. Dan beriman kepada kitab-kitab, Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa poin yang harus diimani. Itu 4 poin. Al-awwal, yang pertama, al-iman bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Bahwa memang kitab-kitab suci tersebut betul-betul turun dari sisi Allah. Al-Quran turun dari Allah, bukan? Ya, Allah berfirman apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan ia, yaitu Al-Quran, di malam Lailatul Qadar. Kata Ibnu Abbas, maksudnya Allah menurunkan Al-Quran sekaligus 30 juz di malam Lailatul Qadar, lalu disimpannya di sebuah rumah di langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah itulah malaikat Jibril mengambil sedikit demi sedikit sesuai dengan keadaan, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti Al-Quran turun dari siapa, Pak? Dari Allah. Yang namanya turun dari bawah ke atas apa dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah. Bukankah itu menunjukkan Allah berada di atas? Iya. Iya. Yang kedua, ats-tsani, al-iman bima alimna ismahu minha. Mengimani kitab-kitab suci yang kita ketahui namanya secara global. Adapun yang kita tidak ketahui, ya imani saja secara global. Adapun yang kita ketahui, kita imani secara terperinci. Ya, yang kita ketahui kan ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, dan ada Al-Qur'an. Iya.
Al-thalits, yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, tasdiqu ma sahha min akhbariha. Wajib membenarkan kabar-kabar yang ada dalam kitab suci yang masih sahih. Al-Quran sudah dijamin oleh Allah tidak akan pernah berubah. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Dan wajib kita imani semua yang apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, bahwa itu pasti benar dan terjadi. Al-Quran mengabarkan yang telah lalu, dan Al-Quran pun mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, wajib. Adapun kitab suci sebelum Al-Quran, kata para ulama ada 3 keadaan. Karena masalahnya itu kitab suci sudah dirubah-rubah oleh mereka. Kata para ulama, ya, kalau ternyata itu sesuatu yang memang dibenarkan oleh Al-Quran, misalnya kita membaca Injil kok sesuai dengan Al-Quran, maka wajib kita benarkan. Yang kedua, kalau ternyata didustakan oleh Al-Quran, setelah kita baca kok nggak sesuai dengan Al-Quran, wajib kita dustakan. Dan itu yang termasuk yang dirubah-rubah oleh mereka. Kalau ternyata Al-Quran tidak membenarkan dan tidak mendustakan, maka kita pun, kata para ulama, tidak boleh mendustakan dan tidak boleh membenarkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kalian membenarkan mereka dan juga jangan kalian mendustakan mereka. Ya. Itu sikap kita terhadap kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Kenapa? Karena mereka, ya, merubah-rubah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka merubah-rubah Taurat dan Injil. Kenapa, Pak? Karena Allah tidak menjamin bahwa Allah yang akan menjaga Taurat dan Injil. Penjagaan Taurat dan Injil itu diserahkan kepada siapa? Kepada pendeta-pendeta mereka. Sebagaimana Allah berfirman, bimastuhfidhu min kitabillah, dengan apa yang telah mereka diperintahkan menjaga kitabullah. Sedangkan Al-Quran, Allah sendiri yang menjamin untuk menjaganya. Kenapa? Karena tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak akan lagi kitab suci setelah Al-Quranul Karim. Berarti Allah sendiri yang harus menjaganya. Ya, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan al-dzikr, yaitu Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Dan subhanallah, benar, sampai detik ini Al-Quran terjaga dengan rapi. Iya. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Apa manfaatnya beriman kepada kitab-kitab? Kata Syekh Utsaimin, al-ula al-ilmu bi'inayatillahi bi'ibadihi. Beriman, berilmu bahwa bagaimana perhatian Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah menurunkan setiap kaum itu kitab suci yang memberikan hidayah kepada mereka. Masya Allah, Pak, ya. Dengan adanya Al-Quran dan hadis ini, kita pun menjadi terbimbing hidup kita. Ya. Itu karena kasih sayang Allah kepada kita. Allah ingin manusia masuk surga. Allah ingin manusia itu selamat dari api neraka. Maka Allah pun mengutus para nabi, para rasul, menurunkan kitab suci. Sebagai apa? Menjadi pedoman kita. Menjadi pedoman kita. Sekarang kan Rasulullah sudah nggak ada. Yang Rasulullah tinggalkan buat kita apa? Al-Quran dan hadis. Kata Rasulullah, taraktu fikum al-amrain. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Selama kalian berpegang kepada 2 perkara itu, kalian tidak akan tersesat. Itu kitabullah wa sunnati. Itu kitabullah dan sunnahku. Iya. Al-thaniyah, yang kedua, al-ilmu bihikmatillahi fi syar'ihi, haitsu syarra'a likulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Menunjukkan akan kebijaksanaan Allah dalam syariatnya. Ya, di mana Allah memberikan syariat untuk setiap kaum yang sesuai dengan keadaan mereka. Dan subhanallah, Pak, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini syariat yang paling mudah.
Syariat yang paling apa? Mudah. Di zaman dahulu ya, yang namanya ghanimah itu haram. Jadi ghanimah hasil rampasan perang dikumpulkan, lalu Allah kirim api dibakar habis. Sementara di zaman Nabi Muhammad dihalalkan. Di zaman dahulu kalau terkena najis nggak boleh dicuci tapi digunting. Di zaman Nabi Muhammad SAW cukup apa? Dicuci sampai hilang. Makanya syariat Nabi Muhammad ini syariat yang paling mudah. Mudah juga masih banyak orang yang nggak berat ya apa? Iya. Ya, sholat 5 waktu. Padahal cuma 5 waktu, masih ada yang belang bentong. Bagaimana kalau ternyata Allah syariatkan kepada kita 50 waktu? Makanya kan ketika Isra Mi'raj itu kan pertama kali Allah wajibkan berapa waktu? 50 waktu. Lalu ketika Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Hai Muhammad, apa yang diwajibkan Allah kepadamu? Kata Nabi Muhammad, Allah wajibkan kepadaku 50 waktu. Pulang, pergi lagi kamu kepada Allah, kembalilah. Karena umatmu tidak akan mampu itu. Minta keringanan. Karena aku lebih berpengalaman dari kamu terhadap Bani Israel. Makanya Rasulullah minta kepada Allah keringanan. Terus bolak-balik dikurangi sampai 5. Lalu Allah berfirman, hai Muhammad, tidak akan lagi berubah. Ini 5 tapi nilainya 50. Ya, ternyata 5 juga masih yang belang bentong, Pak. Gimana 50? Makanya subhanallah, ikhwatul Islam azakumullah ya. Syariat yang Allah berikan kepada kita disesuaikan dengan kita, alhamdulillah. Bayangkan kalau syariatnya seperti syariat zaman Nabi terdahulu. Zaman Nabi Musa, orang yang jatuh kepada kesyirikan, taubatnya apa, Pak? Bunuh diri. Taubatnya apa? Bunuh diri. Sedangkan di zaman Nabi Muhammad cukup bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, taubat nasuha, Allah terima. Makanya subhanallah, alhamdulillah ya, kita diberikan oleh Allah syariat yang sangat mudah sebetulnya. Asal kita sungguh-sungguh mengamalkannya, mudah. Allah akan berikan kemudahan buat orang-orang yang mau mengamalkan syariatnya. Ya. Sekarang kita masuk ke rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada para rasul. Siapa sih rasul? Apa bedanya dengan nabi? Terjadi perselisihan para ulama dalam mendefinisikan nabi dan rasul. Jumhur ulama berpendapat nabi adalah seorang laki-laki yang diutus, yang diberikan wahyu oleh Allah, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini pendapat jumhur ulama. Dan Ibnu Hajar mengatakan ini pendapat imam yang 4. Dasar mereka apa dalilnya? Rasulullah ketika diutus menjadi nabi dengan surat apa? Surat Iqra. Namun apakah Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan waktu itu? Tidak. Ya. Kapan Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan? Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul dengan firman-Nya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Maka Rasulullah pun mulai menyampaikan. Adapun sebelumnya belum menyampaikan. Berarti itu menunjukkan kata jumhur, Nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sebagian ulama tidak setuju dengan pendapat jumhur. Kata mereka, bagaimana tidak menyampaikan? Kalau tidak menyampaikan berarti tidak menyembunyikan ilmu dong. Sedangkan menyembunyikan ilmu kan nggak boleh. Akhirnya mereka berkata, Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya, namun tidak membawa syariat. Tugasnya hanya meneruskan syariat Rasul. Sedangkan Rasul adalah laki-laki yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya dan membawa syariat. Membawa apa? Syariat. Ya, kata jumhur, oh gitu. Terus Nabi Adam apa? Nabi Adam kan nabi bukan rasul. Itu nurusin syariat siapa?
bahwa syariat apa tidak? Ya, bingung pendapat kedua ngejawabnya. Apa ya jawabannya? Bingung juga. Karena Nabi Adam bukan Rasul, tapi seorang Nabi. Lalu bagaimana menjawab Nabi Adam? Nanti definisi kamu tuh kurang tepat. Ya, kata jumhur, kata-kata tidak diperintahkan untuk menyampaikan tidak menunjukkan tidak menyampaikan, tetap dianjurkan menyampaikan. Dan pendapat jumhur ini yang dibela oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Ya, jadi itu bedanya Nabi dan Rasul. Jumlah Rasul berapa, Pak? Banyakan mana Nabi sama Rasul? Nabi, kata Rasulullah, Nabi itu ada 124.000 orang. Nabi itu ada berapa? 124.000 orang. Sedangkan Rasul itu, kata Rasul, ada 315 orang. Sementara yang dikabarkan oleh Rasulullah, oleh Al-Quran dan hadis dari nama para Nabi dan Rasul itu hanya 25 orang atau lebih. Iya. Sisanya kemana tuh Ustaz? Ya udah imanin aja, kita nggak perlu mencari tahu. Oh jangan-jangan Siddhartha Gautama Nabi itu? Oh nggak tahu. Nggak boleh kita tetapkan dengan tanpa ada dalil. Yang jelas ya, wajib diimani bahwasanya Nabi itu jumlahnya 124.000 orang dan Rasul itu 315 orang. Dan setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Berarti yang paling tinggi siapa? Rasul. Di bawahnya siapa? Nabi. Di bawahnya lagi wali. Ini keyakinan Ahlussunnah. Iya. Adapun kalau keyakinan tasawuf kebalik. Kata orang tasawuf yang paling tinggi wali, di bawahnya Nabi, yang paling rendah Rasul. Sampai-sampai di antara pentolan mereka ada yang bersyair begini, wa maqamun nubuwati fil barzakhi fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Nabi di alam barzakh itu di atas Rasul, di bawah wali. Berarti yang paling tinggi menurut mereka apa? Wali. Jadi menurut mereka yang namanya wali itu tidak ada kewajiban untuk ikut Nabi dan Rasul. La ilaha illallah. Kata Al-Hafidz ini, ya, orang yang punya pendapat seperti ini zindik. Ini orang zindik, munafik. Bagaimana para wali lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul? La ilaha illallah. Ya. Maka para rasul itu yang paling tinggi karena mereka mendapatkan wahyu dari Allah, diberikan berbagai macam kelebihan. Kemudian para nabi, baru para wali. Dan para wali wajib ikut para rasul. Dan para rasul itu ternyata yang paling baik 5 rasul yang disebut dengan ulul azmi. Siapa mereka? Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa mereka disebut ulul azmi, Pak? Karena kesabaran mereka yang luar biasa. Kesabaran mereka luar biasa. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, tak kenal lelah, mendakwahi kaumnya. Nabi Ibrahim menghadapi Namrud dan kekuasaannya, sampai-sampai Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Nabi Isa menghadapi orang-orang Yahudi. Dan Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau yang sangat luar biasa sabarnya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Beriman kepada para rasul dan yang harus kita yakini dalam beriman kepada para rasul apa itu? Yang pertama, al-iman bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Bahwa risalah mereka itu hak, benar-benar dari Allah.
Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Siapa yang kafir kepada seorang rasul, sungguh ia telah kafir kepada seluruh rasul. Allah berfirman, kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan hanya Nabi Nuh. Tapi Allah mengatakan ia telah mendustakan para rasul. Kenapa? Karena orang yang mendustakan satu rasul berarti sudah mendustakan semua rasul, karena semuanya sama sebetulnya. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Ya. Yang kedua, al-iman biman alimna ismahu minhum bismih. Wajib mengimani para rasul dan para nabi yang kita ketahui nama mereka. Ya, adapun yang kita tidak ketahui, imani saja secara global. Yang ketiga, tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim, membenarkan semua pengabaran para rasul itu, terutama rasul kita ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak, ada enggak yang Rasulullah kabarkan dan tidak terjadi? Tidak ada. Semua yang Rasulullah kabarkan terjadi. Walaupun memang ada yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Ya. Jangan jauh-jauh deh, ya. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan, kata Rasulullah SAW, satakhruju narun min ardil Hijaz, akan keluar api yang sangat besar di negeri Hijaz. Saking besarnya itu api itu di'anaqal ibili bi Busra, ya, akan menyinari punuk-punuk onta yang ada di negeri Busra, kata Rasulullah. Ternyata itu terjadi pada tahun berapa? Pada tahun 654 Hijriah, di zaman Imam Nawawi masih hidup. Di mana Imam Nawawi mengabarkan itu api keluarnya dari Harrah Syarqiyah di kota Madinah. Yang sebelumnya terjadi gempa bumi 3 hari 3 malam. Kemudian tiba-tiba keluar api yang sangat besar selama sebulan lamanya. Saking besarnya api itu menyinari punuk-punuk unta yang ada di negeri Busra. Ternyata Rasulullah kabarkan benar. Terjadi tidak? Terjadi. Ketika Rasulullah bersabda, satu qatiluna qauman sigharal a'yun, nanti kalian akan memerangi suatu kaum yang matanya sipit, di mana mereka akan mengalahkan kalian. Kemudian setelah itu kalian akan memukul mundur. Ternyata benar. Itu tentara Mongol, Tartar, di mana ketika Tartar masuk Baghdad menyembelih 3 juta kaum muslimin, yang kemudian Tartar menguasai dunia Islam selama berabad-abad, yang kemudian di zaman Syekhul Islam Taimiyah barulah Tartar bisa apa? Yang dipukul mundur. Dan sebelum Ibn Taimiyah juga oleh Yaqutuz dengan rajanya Bebris itu berhasil memukul mundur pasukan Tartar dalam sebuah peperangan yang disebut dengan Ainul Jalut. Itu keberhasilan yang hilang gemilang pada waktu itu. Yang kemudian setelah itu banyak raja-raja Tartar yang Allah berikan hidayah masuk Islam. Ya. Ternyata terjadi tidak, Pak? Terjadi. Semua yang Rasulullah kabarkan, ketika Rasulullah mengabarkan akan ada kendaraan yang mempunyai beberapa planet, terjadi. Yang antum naiki setiap hari mobil itu apa? Sudah Rasulullah kabarkan. Itu bahwa itu termasuk tanda hari kiamat. Ketika Rasulullah kabarkan akan adanya wanita yang berpakaian tapi telanjang, terjadi nggak, Pak? Terjadi. Itu wanita yang pakai pakaian adiknya kelas 5 SD, ya, sampai merecet begitu. Ya Allah, ya. Ternyata terjadi. Rasulullah SAW semua Rasulullah kabarkan terjadi, semua terjadi. Bukankah itu menunjukkan akan kebenaran risalah Rasulullah SAW? Iya. Ar-rabi' al-amalu bi syari'ati min man ursila ilaina minhum. Mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan wajib diimani, Pak, bahwa para rasul itu manusia biasa. Mereka tidak memiliki sifat-sifat Tuhan. Mereka tidak tahu yang gaib.
Rasulullah tidak tahu yang gaib, nggak tahu. Makanya kan disebutkan dalam riwayat Sahih Muslim ya. Dan itu sebab turunnya ayat tayamum. Gara-garanya ayat tayamum turun kenapa Pak? Gara-garanya di perjalanan Aisyah kehilangan kalung. Akhirnya kaum muslimin sibuk nyari kalung. Ketika gitu datang waktu sholat nggak ada air. Kesel Abu Bakar, dicubitnya Aisyah, kamu sudah menyusahkan Rasulullah dan kaum mukminin gara-gara kamu ya. Dan waktu itu Rasulullah sedang tidur di atas pahanya Aisyah. Kata Aisyah, cubitannya Abu Bakar sakit sekali dan tidak ada yang membuat aku bergerak kecuali ada Rasulullah di atas pahaku, kata Aisyah. Kemudian Rasulullah bangun, ternyata Allah turunkan ayat tayamum. Allah turunkan ayat tayamum. Nah kalau Rasulullah tahu yang gaib nggak perlu nyari-nyari, repot kan? Ternyata baru ketahuan ya, itu kalungnya itu berada di bawah pelana untanya Aisyah sendiri. Bukankah itu menunjukkan Rasulullah tidak tahu yang gaib? Tidak tahu. Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah." Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib lastaghfartu minal khair wa ma massani as-su. Kalaulah aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpaku keburukan, kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 188 itu. Lihat, Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat buat dirinya. Tidak pula tahu yang gaib. Tapi subhanallah, lihat ya, banyak sekali kaum muslimin di zaman sekarang ini mensifati Rasulullah tahu yang gaib. Di antaranya dalam qasidah burdah itu ya, inna min judika dunya wa darratiha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Di antara kedermawananmu hai Rasulullah dunia dan seisinya, dan di antara ilmumu hai Rasulullah ilmu lauhul mahfud dan qalam. Masya Allah, Rasulullah tahu yang gaib ya. Ini jelas perkataan yang tidak layak diucapkan. Bahkan ketika Rasulullah pulang dari Khaybar, ada seorang wanita, hamba sahaya, yang memukul lebana sambil berkata apa? Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Pada kami ada nabi yang tahu yang akan terjadi di masa depan. Maka Rasulullah marah sekali. Ya, kata Rasulullah, innama ana abdun. Aku ini hamba Allah. Ya. Ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh beberapa kaum, anta sayyiduna wabni sayyidina, engkau adalah sayyid kami ya Rasulullah dan anak sayyid kami. Apa kata Rasulullah? Qulu biqaulikum la yastahwiyannakum syaitan. Ucapkan yang sewajarnya, jangan sampai setan menyeret kalian kepada kesyirikan. Ya. Bahkan kata Anas bin Malik, tidak ada orang yang paling marah dan tidak suka disambut dengan berdiri kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah tidak suka kalau datang para sahabat berdiri menyambut Rasulullah. Tidak suka sekali. Ya. Bahkan Rasulullah bersabda, man ahabba man sarrahu an yatamattala lahu nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang suka disambut oleh manusia sambil berdiri, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Sementara kita kan banyak sekali senang, murid-murid berdiri menghormati kita, ya, ista'id, qiyaman, salaman, ya. Ini gurunya senang malah murid-muridnya berdiri menghormati dia. Padahal kata Rasul ini ancamannya berat, ya. Makanya Rasulullah bersabda, "La tuturuni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam." Jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani itu berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Fa inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Aku ini hamba, ucapkanlah aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sabda, inna ma ana bashar ansa kama tansaun. Aku ini manusia biasa, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa.
Fa idza nasitu fadzakiruni, kalau aku lupa, ingatkan aku. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Gara-garanya Rasulullah SAW sholat kelebihan 5 rakaat. Setelah selesai sholat, para sahabat mengingatkan, ya Rasulullah, engkau sholatnya segini-segini. Maka Rasulullah SAW langsung melipat dan sujud sahwi 2 kali. Kemudian setelah itu Rasulullah bersabda demikian, aku ini manusia biasa, kata Rasulullah. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Kalau aku lupa, tolong ingatkan aku, kata Rasulullah SAW. Ini wajib kita imani, Pak, bahwa Rasulullah itu manusia biasa, namun beliau diberikan kemuliaan oleh Allah dengan apa? Risalah, sebagai seorang Rasul. Adapun kemudian kita meyakini Rasulullah bisa menghilangkan mara bahaya, Rasulullah bisa memenuhi kebutuhan, maka ini jelas kesyirikan ya akhul Islam azakumullah. Seperti yang ada dalam salawat itu, Pak. Musolli solatan kamilatan wa usallimu salaman taman ala rasulillah alladhi tanhallu bil muqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu. Itu salawat apa namanya? Ada yang hafal nggak? Itu namanya salawat nariyah atau kamilah. Ya. Aku bersalawat untuk Rasulullah dengan salawat yang sempurna. Aku ucapkan salam untuk beliau dengan salam yang sempurna, yang dengan Rasulullah akan terputus semua ikatan. Dengan Rasulullah akan hilang semua kesusahan. Dengan Rasulullah akan terpenuhi semua kebutuhan. Dan dengan Rasulullah akan diraih semua keinginan. Masya Allah. Rasulullah katanya bisa menghilangkan apa? Ya, kesusahan. Rasulullah katanya bisa memenuhi kebutuhan. La ilaha illallah. Itu sifat khusus Allah. Yang bisa memberikan kemudarat dan manfaat hanyalah Allah. Yang bisa menghilangkan kesusahan hanyalah Allah. Nah inilah Bapak sekalian ya, sikap gulu berlebih-lebihan terhadap Rasulullah SAW itu tidak baik ya akhal Islam azakumullah. Itu bukan dinul Islam. Ya, sama sekali bukan dinul Islam. Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian selanjutnya beriman kepada hari akhirat. Ini rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Wal iman bil yaumil akhir yatadamman thalathata umur. Beriman kepada kehidupan akhirat mencakup 3 perkara. Yang pertama, beriman akan adanya tanda-tanda hari kiamat. Beriman akan adanya apa? Dan tanda hari kiamat itu dibagi oleh para ulama menjadi 2 bagian. Ada tanda hari kiamat kecil dan ada tanda hari kiamat apa? Besar. Dan tanda hari kiamat kecil itu dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama, tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Yang kedua, tanda hari kiamat yang sedang terjadi dan akan terus-menerus terjadi. Yang ketiga, tanda hari kiamat yang belum terjadi. Yang sudah terjadi apa? Yang banyak. Di antaranya wafatnya Rasulullah termasuk tanda hari kiamat, kata Rasulullah. Di antaranya Rasulullah mengabarkan akan terjadi wabah penyakit ta'un yang akan membunuh banyak kaum muslimin, dan itu terjadi di zaman Mu'ad bin Jabal, zaman Umar bin Khattab. Itu 25.000 kaum muslimin mati, meninggal dunia, syahid terkena ta'un. Di antaranya juga banyak sekali ya yang telah terjadi di masa lalu. Yang sedang terjadi banyak juga yang kita lihat di zaman sekarang. Contohnya Rasulullah mengatakan apa? Ya, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nas bil masajid. Tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia berbangga-bangga dengan apa? Dengan kemewahan masjid. Oh, Masya Allah. Ya, masjid itu dibangun megah sekali. Bahkan ada yang kubahnya aja emas, Pak.
mewah, bermiliar-miliar. Itu tanda hari kiamat kata Rasulullah SAW. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, masjid itu hanya dijadikan untuk lewat lalu lalang aja. Artinya orang sudah tidak peduli dengan sholat tahiyat masjid. Lewat-lewat aja nggak sholat tahiyat masjid. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah SAW, munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ada. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah apa? Ya, diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan. Kebodohan yang dimaksud kebodohan terhadap ilmu agama. Diminumnya arak dan dinamai dengan selain namanya. Demikian pula kata Rasulullah SAW, banyaknya pembunuhan. Di antara tanda hari kiamat yang sedang terjadi kathratuz zalazil, banyaknya gempa bumi, banyaknya musibah yang menimpa. Ternyata kita lihat itu semua sudah terjadi. Ada lagi yang belum terjadi, contohnya apa? Bahwa nanti jumlah laki-laki dan wanita itu, wanita 50, laki-laki 1. Jadi nanti itu laki-laki jadi barang antik, Pak. Ya, punah laki-laki. Kenapa? Karena 50 wanita diurus oleh satu laki-laki, bayangkan. Iya, itu nanti akan terjadi, entah kapan, wallahu a'lam. Di antaranya juga, di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, nanti akan ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ard, ketika mereka telah berada di sebuah tanah lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, Allah akan tenggelamkan mereka semuanya dari awal sampai akhir. Sekarang saja Iran sudah memberikan maklumat mau menyerang Ka'bah, dan tampaknya akan terjadi. Di antaranya Rasulullah mengabarkan akan munculnya gunung emas di Sungai Efrat. Ya, nanti akan muncul gunung emas di Sungai Efrat, dan siapa yang hadir pada waktu, yang hidup pada waktu itu kata Rasul, jangan hadir. Karena dari setiap 100 orang yang selamat hanya 1 orang. Dan semuanya berharap mereka lah yang selamat karena berebut. Ya. Itu Bapak sekalian. Kemudian tanda hari kiamat besar. Tanda hari kiamat besar dimulai dari siapa? Imam Mahdi, kemudian setelah itu Dajjal. Ya. Kemudian setelah Dajjal turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang akan membunuh Dajjal di sebuah tempat namanya Babul Lud. Ya. Dengan tombak kecilnya, di mana Nabi Isa diberikan oleh Allah kekuatan luar biasa dahsyat. Setiap kali Dajjal dipandang oleh Nabi Isa, dia larut bagaikan garam larut dalam air. Dan tidak ada seorang kafir pun yang mencium bau nafasnya Nabi Isa kecuali akan mati. Luar biasa kekuatan Nabi Isa waktu itu. Ya. Kemudian Nabi Isa meninggal, Imam Mahdi meninggal, dikuburkan oleh Nabi Isa. Tak lama kemudian keluar Ya'juj dan Ma'juj. Min kulli hadabin yansilun. Dan sebelum keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, an ahriz ibadi bit-tur, bawa hamba-hambaku ke bukit Tur. Kemudian Allah pun keluarkan Ya'juj dan Ma'juj dari segala arah. Ya. Dan itu pasukan yang tidak bisa dikalahkan. Ya, sampai kemudian Nabi Isa pun berdoa kepada Allah supaya Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Dan ternyata apa? Ya'juj dan Ma'juj pun diwafatkan oleh Allah dengan ulat yang keluar dari tengkuk-tengkuk mereka, mati semua. Ternyata apa yang terjadi? Kata Rasulullah, setiap tempat di bumi ini sejengkal ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Makanya Nabi Isa berdoa lagi, ya Allah bersihkan. Akhirnya Allah turunkan apa? Burung yang kata Rasulullah, lehernya itu sebesar leher unta, membersihkan apa? Mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa pun meninggal dunia dan dikuburkan. Ya. Sementara sekarang Nabi Isa belum Allah angkat ke langit. Dan nanti Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Pasti. Ya, tugasnya membunuh Dajjal, dan Dajjal itu munculnya di mana, Pak? Di Iran. Di Khurasan namanya.
Rasulullah mengabarkan bahwa Dajjal itu akan keluar di Khurasan bersama 70.000 pasukan Yahudi dengan memakai toyalisah. Dan di Iran saja sekarang sudah sekitar 30.000 Yahudi. Kalau setiap Yahudi punya anak 2, udah berapa? Berarti keluarnya Dajjal bentar lagi tuh. Dan Bapak sekalian, ciri keluarnya Dajjal kapan? Di antaranya ketika danau Tobariyah atau Tiberias itu telah kering, dan sekarang danau itu sudah mulai surut. Itu adanya di Israel. Ya. Itu tandanya ketika danau itu sudah kering, barulah Dajjal akan keluar. Ya. Kemudian setelah Nabi Isa meninggal dunia, masih ada lagi tanda hari kiamat. Karena kata Rasulullah, tanda hari kiamat besar itu cepat sekali datangnya. Apa itu? Dabbatun minal ard, binatang yang berasal dari dalam bumi. Bentuknya apa nggak tahu. Kalau orang Cina nyebutnya naga, enggak, salah. Ya. Ada orang mengatakan bentuknya onta, hadisnya lemah. Di mana ya dabah ini akan membawa tongkatnya Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Setiap orang yang ditemui oleh dabah ini akan dicap. Kalau orang kafir jadi hitam, kalau orang mukmin jadi putih. Ya. Kemudian tanda hari kiamat lagi apa? Akan tenggelamnya 3 tempat di muka bumi ini, di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Jadi akan ada daratan yang hilang. Akan ada lagi asap, ya, asap yang turun, dukhan. Kemudian apa lagi? Terbitnya matahari dari barat. Lalu kemudian apa? Munculnya api dari arah Yaman, di mana api itu kata Ibnu Hajar merembet ke seluruh dunia dan menggiring manusia ke Syam. Ya. Nah, itulah tanda-tanda hari kiamat besar. Dan wajib kita imani pasti semua itu akan terjadi. Pasti, Pak. Sebab tanda-tanda hari kiamat yang kecil aja sudah kita lihat kok. Dan itu sudah terjadi. Makanya Pak, ya kita nggak tahu kita bakalan ketemu Dajjal apa enggak ini. Ya. Kalau kita nggak ketemu, mungkin anak-anak kita yang bakalan ketemu. Makanya ajari anak-anak kita, suruh ngapalin ayat surat Al-Kahfi itu. Ini supaya kalau ketemu Dajjal, kata Rasulullah, bacakan kepada dia apa? 10 awal surat Al-Kahfi. Ikhwatul Islam, azakumullah. Adapun cerita tentang Dajjal secara lengkap bukan di sini tempatnya ya, karena terlalu panjang. Kalau kita cerita tentang Dajjal, bagaimana sifatnya dan yang lainnya, terlalu panjang rasanya. Karena pembahasan kita itu tentang hari akhir. Taib, silakan ada yang bertanya. Sering melihat video-video yang mengklaim bahwasanya yang tertangkap kamera adalah malaikat. Apa zaman sekarang memungkinkan manusia bisa melihat? Mungkin, tapi kita masalahnya nggak bisa mastiin. Apa itu malaikat, apa jin, kita nggak tahu. Iya, kecuali memang di sana ada indikasi yang sangat kuat kalau itu malaikat. Iya, bisa saja.
Kenapa hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan gelar sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi dan Rasul yang lain hanya alaihissalam? Karena Al-Quran menunjukkan itu. Adapun Rasulullah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sedangkan para Rasul Allah mengatakan wassalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin. Berarti memang Al-Quran sendiri yang membedakan, gimana? Ya. Kalau ada boneka di dalam rumah bagaimana Ustaz? Apakah boneka bisa disamakan dengan patung? Kalau mirip banget, ada kepalanya, ada matanya, ada hidungnya, mirip banget dengan manusia, jelas itu mengusir malaikat rahmat. Karena itu sama dengan patung. Masih ada yang bertanya? Apa yang dimaksud dengan Nabi Isa tercipta dari ruh dan kalimatnya? Yang disebutkan dalam hadis ruhum minhu. Sebetulnya Pak, iya, malaikat Nabi Isa dengan yang lainnya tidak ada bedanya dalam artian memang roh dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan, lalu Allah tiupkan roh kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Cuma bedanya Nabi Isa itu tanpa ayah. Ya. Adapun kalimat yang dimaksud dengan kalimatnya yaitu ucapan apa? Kun fayakun. Fakana Isa. Itu maksudnya. Ustadz, yang dibacakan tadi sholawat apa ini? Munciyah Nariyah, betul, salawat yang paling besar. Itu kan nggak ada dalilnya. Itu salawat yang dibuat-buat di zaman belakangan, ya. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat juga menyampaikannya, tidak pula para tabiin juga menyampaikannya. Itu baru muncul di akhir-akhir zaman. Bagaimana cara mencintai malaikat? Prakteknya gimana ya Ustadz? Ya mencintai aja. Karena cinta kan perbuatan hati, Pak. Iya enggak? Cinta itu perbuatan apa? Hati. Bagaimana kita mencintai mereka? Karena mereka malaikat-malaikat yang mulia, yang beriman kepada Allah, yang menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang kita ya imani. Allahu a'lam. Sudah yang bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.